kita percaya bahwa Ia yang akan menjaga dan memimpin kita untuk dapat mengikuti kehidupan dan juga bisa bertumbuh di dalam Dia. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang mulia, yang maha agung, betapa sungguh kami bersyukur kepadamu untuk segala hal yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami dapat diberikan kesempatan untuk dapat bertumbuh di dalam Engkau dan juga untuk dapat mengalami segala hal yang telah terjadi di dalam hidup kami yang berguna untuk pertumbuhan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari demi hari Engkau memimpin langkah-langkah hidup kami dan juga menjagai hidup kami. Di dalam segala kelemahan kami dan segala kekurangan kami bersyukur kalau Allah dengan segala kesabarannya menjagai hidup kami. Ya Bapa, dalam segala kelemahan dan kekurangan kami menghadap kepadamu. Teman-teman, saat ini mari kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah yang telah kita lakukan. Mari masing-masing saya persilahkan teman-teman untuk mengaku dosa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengarkan segala pengakuan dosa kami. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa Engkau yang mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami untuk dapat menikmati jalannya ibadah hari ini sehingga kami dapat merasakan dan menikmati kebahagiaan di dalam Engkau dan di dalam hadirat-Mu Tuhan melalui ibadah pada malam hari ini. Terima kasih hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan sharing dari Dr. Ririn, alumni FKUKI 2010. Saya persilakan kepada Dr. Ririn. Halo semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Bersyukur untuk kesempatan yang diberikan saya boleh sharing berbagi pengalaman dengan teman-teman. Pengalaman yang rohani yang saya rasakan sejauh ini, kita pasti pernah mengalami kejatuhan rohani. Siapapun dari kita. Aku pun begitu. Menjadi apatis dengan kondisi pelayanan, pesimis dengan kondisi pelayanan. Apalagi di masa COVID ini, menjadi pesimis dengan pemerintah daerah dan jajarannya, melawan menghadapi orang-orang yang tidak sevisi dalam pekerjaan. COVID ini disuruh bekerja tanpa APD dan tidak lengkap. Artinya itu menjadikan aku pribadi sepertinya sulit sekali untuk mengalami perubahan di tengah tantangan pekerjaan. Tapi justru yang aku alami, permasalahan itu menjadikan aku semakin melihat bahwa Allah sedang bekerja. Aku
yang tapi dari sisi sebaliknya bahwa akulah yang sedang dibentuk oleh Allah, dibentuk melalui permasalahan-permasalahan yang ada, dan bersyukur apa yang bisa membuat aku bertahan sampai saat ini, yaitu kuasa Allah yang bekerja. Komunitas KPB yang Tuhan anugerahkan untuk aku punya di tengah-tengah pelayananku di puskesmas. Dan syukur juga untuk firman Tuhan melalui saat teduh, Bible reading yang terus menguatkan ketika permasalahan itu ada di dalam pergumulan-pergumulan pekerjaan. Tuhan selalu menjawab melalui firman Tuhan, melalui saat teduh maupun Bible reading. Dan sejujurnya saat ini aku sedang menikmati sekali penyertaan aku dengan Allah. Dan satu hal yang pasti, ruang anugerahlah yang memampukan aku untuk tetap bertahan di tengah menghadapi akhirnya kehidupan, khususnya dalam spiritual. Pasti akan jatuh bangun, tetapi ketika bersama Tuhan, ketika kita mau membuka hati untuk Tuhan bekerja, aku percaya pasti akan ruang anugerah itu akan memampukan kita untuk melewati semua. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Kiranya datang dan terus mau berjuang untuk menikmati relasi yang intim dengan Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ririn untuk sharing pengalamannya. Terima kasih juga untuk yang pengalamannya memberkati ya. Teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, mengingatkan bahwa setelah firman Tuhan nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, nanti bisa mengetik dalam kolom chat yang dapat ditujukan untuk grup chat atau private chat ke saya. Atau jika teman-teman nanti ada yang ingin bertanya secara langsung kepada pembicara, teman-teman dapat menekan tombol raise hand yang ada di pilihan participate yang di pojok kanan bawah kalau di laptop ya. Oke, baik, saat ini mari teman-teman kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, agar firman yang kita dengarkan itu dapat kita pahami dan kita dimampukan untuk dapat melakukannya. Mari kita pujikan Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is
Masih mute. Kepada Dr. Lydia Pratanu MS, saya persilakan, Dok. Ya, yuk mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa sebagai anak-anak-Mu yang mendapat anugerah istimewa sebagai anak-anak Allah, kami boleh datang ke hadirat-Mu tanpa penghalang apapun untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami. Dan Tuhan, Engkau tahu kondisi kami masing-masing dalam kondisi pandemi ini, dan kami tetap bersyukur bahwa meskipun suasana berubah, tetapi Engkau tidak berubah. Dan Engkau tetap Allah kami, Gembala kami, dan Bapa kami. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami, dan biarlah Engkau menolong kami mempersiapkan hati kami, dan Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, dan menolong kami memahami, mengerti, dan melakukan apa yang Engkau katakan pada kami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, adik-adik semua, tapi saya lihat juga ada teman-teman seumuran saya gitu ya. Halo Stefani, Dr. Stefani, dan juga teman-teman yang lainnya, ada Evelyn dan sebagainya. Terima kasih untuk bersama-sama kita bisa bersekutu pada malam hari ini. Topik yang diberikan pada saya adalah check and recheck. Maksudnya dalam hal spiritual tentunya ya. Next. Mungkin kita masih ingat atau tidak ya tentang hampir semua dari kita sudah alumni barangkali ya, mungkin masih ada yang koas, tadi yang dari Ukrida, ada yang angkatan 2017. Jadi mungkin masih belum lulus sebagai alumni, tapi baik juga untuk adik-adik ini melihat di paparan hari ini tentang bagaimana kehidupan alumni nanti gitu ya. Nah, untuk teman-teman alumni, masih ingatkah kita bahwa waktu mahasiswa, kita dulu diajarkan tentang visi pelayanan siswa dan mahasiswa. Bahwa visi pelayanan siswa dan mahasiswa itu adalah untuk membentuk dan menghasilkan alumni yang menjadi berkat bagi keluarga, pekerjaan, gereja, bangsa, dan negara. Jadi semua program pembinaan dan ikut dalam visi ini untuk mempersiapkan kita semua selama 3,5 tahun barangkali ketika mahasiswa untuk menjadi alumni, dan kalau mahasiswa kedokteran mungkin 7 tahun, 6 tahun, 5,5 tahun untuk menjadi berkat bagi keluarga, pekerjaan, gereja, bangsa, dan negara. Namun setelah beberapa tahun menjadi alumni, khususnya seperti saya sudah lebih dari 20 tahun menjadi alumni, berapa banyak alumni, teman-teman saya misalnya, atau adik-adik gitu ya, yang menjadi berkat. Ya, lebih banyak yang jadi berkat atau batu sandungan. Harus diakui bahwa untuk menguji suatu kualitas dari benda atau kualitas dari ya benda barangkali ya atau hal-hal yang pada umumnya ya, itu diuji dengan waktu. Waktu itu yang membuktikan biasanya. Waktu adalah sesuatu yang objektif yang membuktikan apakah suatu kualitas itu bisa bertahan. Nah, demikian juga dengan kehidupan alumni. Berapa banyak alumni yang jadi berkat atau jadi batu sandungan, atau lebih banyak yang terus jadi berkat atau yang hilang, yang larut dalam dunia ini. Nah, kembali kepada kita masing-masing, tepatnya bagaimana saya sebagai alumni sejak lulus sampai sekarang ini. Next. Kita tahu bahwa kehidupan alumni ya mungkin kalau yang baru lulus itu tidak sesibuk yang sudah 10 tahun lebih lulus gitu ya. Ini secara umum. Jadi kehidupan alumni adalah kehidupan yang lebih sibuk dibanding mahasiswa. Waktu mahasiswa kita cuma belajar dan mungkin aktif di kampus, kita sibuk dalam pelayanan, KTB dan sebagainya. Tapi dengan kesibukan yang seperti itu tidak ada lagi wadah persekutuan pada umumnya dan juga wadah pelayanan. Lalu suasana kerja yang duniawi dan tidak rohani itu ada di sekitar kita selama 8 jam kita bekerja. Jadi mungkin kalau kita semua yang bekerja di pegawai negeri misalnya, Anda bisa lihat bahwa di rumah sakit barangkali 90% di sekitar kita itu bukan Kristen.
dengan segala macam pola kerja, etos kerja, dan sebagainya. Demikian juga di swasta barangkali mungkin ada yang Kristen, tetapi suasana kerja atau sistem kerja di tempat di mana kita bekerja, di rumah sakit di mana kita bekerja, suasananya duniawi dan tidak rohani, tidak kondusif. Ya. Kemudian ada pula pikiran bahwa lulus kuliah berarti lulus juga kerohanian kita. Jadi waktu kita lulus dari kampus, jadi alumni, yang kita amalkan hanya sisa-sisa barangkali dari program-program pembinaan yang dikerjakan oleh PMDKJ atau persekutuan-persekutuan kampus yang kita ikuti selama mahasiswa. Ya. Karena tidak ada lagi wadah persekutuan, tidak ada lagi wadah pelayanan, tidak ada lagi wadah untuk kita bisa bertumbuh, dan kemudian ada kakak KTB yang mengecek kita dan mengingatkan kita dan menegur kita barangkali ya. Dan ditambah lagi dengan bacaan dari media ya. Bacaan dari media, TV, internet, buku-buku, bahkan buku-buku untuk kerja ya, untuk meningkatkan kemampuan kita kerja, mulai menggeser firman Tuhan dari pikiran dan hati kita. Buku-buku sekuler itu yang notabene penting ya, buku-buku textbook dan sebagainya, course-course itu penting, tetapi itu mulai menggeser firman Tuhan dari pikiran dan hati kita. Nah, hal-hal di atas menggerus kehidupan iman dan pertumbuhan rohani kita. Ini latar belakangnya kehidupan alumni kita. Next. Nah, sebagai patofisiologinya ya, itu kalau kita belajar sebagai mahasiswa dokter, sebagai dokter, kalau makin lemah iman kita, makin lemah kerohanian kita, makin lemah pula pertahanan iman dan moral kita terhadap materialisme. Jadi jangan heran kalau kita tidak pernah diisi, ya, tidak pernah memperhatikan, tidak care dengan kerohanian kita, maka kita makin lemah. Kita makin nggak tahan banting ketika ada pencobaan. Pertahanan iman kita, moral kita terhadap materialisme, hedonisme, dan individualisme itu makin nggak punya tenaga kita untuk melawan itu semua. Akibatnya perbuatan kedagingan makin kuat. Buah-buah roh di Galatia 5 ayat 19-23 itu makin pudar. Kita makin tidak bisa mengendalikan diri, kita makin tidak mengasihi, tidak panjang sabar, gitu ya. Dan akibatnya pula, kesaksian kita makin buruk. Bahkan sering jadi batu sandungan di kantor, di keluarga. Sudah banyak cerita yang sering kita dengar ya tentang, oh dia tuh dulu anak persekutuan loh, dulu pernah ikut camp medis barangkali ya, yang keberapa gitu. Tapi kok sekarang seperti itu? Kayak nggak ada sisanya gitu ya, apa yang pernah diajarkan dan yang pernah diikuti. Dan ironisnya, makin ingin menjauhi teman-teman persekutuan dan pelayanan. Kalau diajak gitu ya, makin ingin menjauhi teman-teman dan teman-teman persekutuan dan pelayanan. Nah, apalagi dalam zaman pandemi ini ya, orang nggak kelihatan ya, orang nggak perlu tidak bisa dievaluasi melalui kehadiran tatap mukanya. Jadi kalau dia mau menjauh juga nggak ada yang bisa lihat gitu ya. Tapi kalau misalnya ada persekutuan rumah sakit, misalnya dia nggak datang gitu, kita bisa lihat dia nggak datang. Tetapi kalau zaman pandemi ini, di mana mungkin ada work from home dan sebagainya, itu makin susah untuk ngecek ya. Apakah dia masih ikut pelayanan, masih ikut persekutuan, ya, gitu. Ya, next. Nah, satu hal yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini adalah kembali mengulangi tentang sebetulnya bagaimana memelihara kerohanian alumni. Sebenarnya sama saja sih dengan mahasiswa, cuman sebagai alumni kita punya lebih banyak distraksi, ya, hal-hal fokus-fokus yang harus diperhatikan. Tetapi yang penting adalah dalam hal seperti itu pertumbuhan spiritual kita tuh harus diupayakan. Saya suka dalam bahasa Inggrisnya dikatakan intentional. Jadi pertumbuhan spiritual itu nggak akan terjadi natural, mengalir begitu saja, ya. Nggak akan. Harus dipelihara, intentional, harus diupayakan. Kalau tidak akan ada spiritual yang bertumbuh gitu ya. Kita belajar dari Daniel 6. Daniel 6 ayat 1 sampai 12, kita lihat di ayat yang itu cerita tentang bagaimana Daniel terpilih menjadi orang-orang kunci di pemerintahan Raja Darius,
Dan kemudian ketika Raja Darius mau menjadikan dia orang nomor satu yang mengepalai dua orang pemimpin yang lain, banyak orang tidak suka sama dia. Lalu apa yang terjadi di ayat 11? Daniel pergi ke kamar atasnya. Ini cerita yang sudah sering kita dengar mulai dari sekolah minggu. Dia pergi ke kamar atasnya dan dia berdoa di sana. Seperti kebiasaan dia. Jadi memang kalau kita lihat dari sini, kita lihat bagaimana Daniel itu memang mengupayakan intention untuk berdoa tiap hari 3 kali, gitu ya. Jadi seperti saudara-saudara kita yang Muslim gitu ya, mereka berdoa 5 kali sehari. Mau sesibuk apapun kalau waktunya sholat mereka pergi. Mereka tinggalkan pekerjaan itu dan kemudian mereka berdoa. Demikian juga Daniel, dia berdoa 3 kali sehari di tempat yang khusus yang diupayakan sama dia dan dia berdoa di sana. Jadi pertumbuhan spiritual is something that you should do intentionally, bukan sambil lalu, bukan mengalir. Jangan pikir bahwa kalau kita tidak memelihara hidup spiritual kita, maka akan ada pertumbuhan. Ya, jadi pertumbuhan tanaman pun tuh harus diupayakan, intentional, dijaga, dipelihara, ditengokin tiap hari. Bahkan ada yang mengatakan diajak ngomong tanaman itu supaya dia bertumbuh subur, gitu ya. Intention. Demikian juga pertumbuhan spiritual kita. Kalau kita lihat dari Filipi 2 ayat 12 juga mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. It's intentional. Intentional yang bukan main-main, ya, tetapi dengan takut dan gentar. Lalu, selain intentional, yang berikutnya yang kita juga tahu adalah komitmen untuk bertumbuh. Jadi seperti kesaksian dari Dr. Ririn tadi ya, meskipun dengan pandemi ini nampaknya semua lesu, very slow ya, semuanya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi harus ada komitmen untuk bertumbuh. Pertumbuhan spiritualitas dan jiwa kita perlu komitmen. Seseorang yang ingin tumbuh, kemudian memutuskan untuk bertumbuh dan berusaha untuk tumbuh. Tidak bisa untuk bertumbuh secara rohani itu kita mendengar khotbah yang bagus di internet dan sebagainya, kemudian kita merasa tertegur dan oh iya ya saya harus bertumbuh, tapi stop sampai di situ. Dikatakan spiritual growth begin with a decision. Sebetulnya bukan keputusan yang rumit ya, tapi keputusan yang keluar dari hati yang tulus. Okay, now I decide to grow, kemudian memutuskan untuk tumbuh dan tumbuh gitu ya. Jadi bukan hanya sampai kepada kerinduan. Next. Nah, bagaimana memelihara kerohanian alumni? Kerohanian yang baik menjadi berkat untuk karir. Kita lihat Daniel, ya. Daniel 6 tadi. Kehidupan spiritual Daniel yang luar biasa, yang intentional, yang committed, itu mempengaruhi karirnya, mempengaruhi usahanya dia dalam bekerja, mempengaruhi kehebatan dia, keekselenan dia dalam bekerja. Barangkali kita nggak terlalu sadar akan hal ini ya, tapi semakin kerohanian kita baik, maka pekerjaan yang kita kerjakan pun baik. Bukan cuma pekerjaan saja, tetapi juga respon orang terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Sebaliknya, kerohanian yang tidak baik bisa menghancurkan karir. Kita sudah lihat tadi sebelumnya bahwa kerohanian yang baik itu mempengaruhi daya tahan kita terhadap godaan, ya, pencobaan. Jadi kerohanian yang tidak baik bisa menghancurkan karir, bahkan kehidupan keluarga dan pelayanan kita. Jadi kehidupan rohani yang dijaga dengan memprioritaskan hidup yang bertumbuh dalam roh. Ya, Galatia 5. Kemudian berdiam diri, berdoa, dan baca firman. Mungkin dalam saat-saat seperti pandemi ini nggak ada yang ngecek, ya, nggak ada yang memberikan komentar, tidak ada yang memberikan feedback gitu ya, tetapi sepertinya udah berdiam diri, sudah berdoa, udah baca firman, tapi kok tetap begini-begini aja. Nggak apa-apa ya, terusin aja. Terus bertekun namanya ya. Kemudian kehidupan rohani juga diprioritaskan dengan bersekutu melalui acara-acara seperti ini, meskipun secara virtual itu menolong ya untuk kita tetap punya sense of fellowship walaupun berbeda dalam hidup rohani kita.
Kemudian melayani. Kemudian kita menjaga hari Sabat kita, kalau hari Sabtu, hari Sabat kita, atau hari Minggu, hari Sabat kita menjaga hari Sabat kita untuk bagaimana kita punya waktu yang berdiam diri bersama Tuhan. Dan kalau kondisi sudah lebih baik, kita mungkin bisa mengerjakan retret secara berkala, baik secara retret pribadi maupun bersama pasangan atau keluarga. Next. Nah, sekarang kita masuk pada spiritual check-up. Mengapa perlu spiritual check-up? Saya rasa hampir semua teman-teman sudah tahu ya, seperti halnya kesehatan jasmani yang perlu dicek untuk mengetahui apakah semua fungsi tubuh kita baik dan normal, apakah ada hal-hal yang perlu diwaspadai, apakah ada sesuatu yang patologis yang masih dini yang dapat diterapi. Ya. Kita perlu spiritual health check up ya, untuk tahu seperti itu. Walaupun mungkin kita belum usia high risk. Ya. Selain kesehatan ada juga check up yang lain. Sangat bahaya kita mau ke Surabaya atau ke Bali misalnya dengan mobil lewat jalan tol yang baru, tapi kita nggak melakukan car check up misalnya. Rodanya nggak dicek, mesinnya nggak dicek, dan sebagainya. Cukup bahaya kalau kita nekat pergi tanpa melakukan check-up kendaraan kita. Demikian juga dengan spiritual health kita. Dalam perjalanan kita sebagai makhluk rohani, seringkali ada alarm sebetulnya. Ada sinyal-sinyal yang berbunyi untuk memperingati kita ketika kita sudah menyimpang. Sebetulnya ada. Tapi kadang-kadang kita membiarkan itu, sehingga lama-lama kuping rohani kita itu sudah tidak peka lagi terhadap suara-suara atau sinyal-sinyal itu. Dan seringkali mungkin bukan tidak terdengar saja, tapi makin lama kalaupun terdengar tidak diperhatikan. Sehingga tahu-tahu kehidupan spiritual kita sudah jauh dari Tuhan. Spiritual check-up menolong kita untuk terus bertumbuh, tidak stagnan, mandek, dan kita akan makin serupa dengan Kristus. Spiritual check membuat iman dan spiritual journey kita terpelihara sampai pada tujuan akhirnya. Oke, sekarang kita masuk pada spiritual check-up next. Kita mau belajar spiritual check-up dari Filipi 2 ayat 3-8. Next. Ketika saya merenungkan bagian ini memang bagus banget ya. Filipi 2 ayat 3-8 ini. Filipi 2 ayat 3 mengatakan di situ dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi spiritual check yang pertama adalah how selfless I am. Seberapa banyak saya mementingkan diri sendiri, mementingkan orang lain lebih daripada diri saya sendiri. Seberapa banyak saya memikirkan orang lain, kepentingan orang lain dibandingkan dengan diri sendiri. Kepentingan pasangan saya, kepentingan anak saya, kepentingan teman saya, kepentingan orang tua saya. Seberapa besar keinginan saya untuk menunjukkan minat yang tulus pada hal-hal yang penting bagi orang lain daripada terhadap diri saya. Ini yang paling sering terjadi di lokasi kerja kita di rumah sakit mungkin. Ketika ada teman yang dia nggak naik pangkat sudah lama gitu ya. Sudah lama dia nggak naik pangkat sebagai ASN. Mungkin karena dia sibuk, mungkin dan sebagainya. Seberapa besar kita ingin membantu dia. Kamu kurang berapa sih poinnya gitu ya. Ayo aku bantu. Kamu perlu penelitian, perlu penulisan makalah, ayo aku bantu. Ya. Seberapa besar keinginan saya untuk menunjukkan minat yang tulus pada teman-teman yang mengalami kesulitan. How selfless I am. Ini adalah satu poin pertama untuk mengecek setelah kita menjadi lulus sebagai mahasiswa, sebagai alumni, kemudian kita masuk dalam dunia kerja, dibandingkan dengan awal kita menerima Kristus sebagai juru selamat. How selfless I am. Firman Tuhan di ayat yang ketiga mengatakan tidak mencari kepentingan sendiri, jelas yaitu tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Next. Yang berikutnya adalah dari ayat 6. Ayat 6 katakan ayat 6-7 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. How much am I willing to sacrifice? Poin yang kedua adalah seberapa banyak saya mau berkorban. Berkorban itu berarti menyerahkan sesuatu yang berharga bagi diri kita sendiri. Bisa waktu, bisa uang, bisa hal lain yang sangat penting bagi kita, bagi Anda. Jadi, kalau bukan berharga, kalau tidak berharga itu bukan pengorbanan. Pengorbanan adalah sesuatu yang sangat berharga. Dalam hal firman Tuhan, dikatakan Yesus mengosongkan dirinya, padahal dia adalah Allah sendiri. Seberapa kesediaan kita untuk berkorban buat Tuhan dan orang lain? Kesediaan kita untuk berkorban buat Tuhan dan orang lain adalah cara yang sangat objektif dan penting untuk mengukur pertumbuhan spiritual kita. Semakin kita sulit untuk berkorban buat orang lain, apakah itu waktu, apakah itu uang, atau hal-hal penting lainnya buat yang menurut kita penting, maka itu menunjukkan seberapa spiritual health kita, ya, pertumbuhan spiritual kita. Dan ini nggak bisa bohong. Ini nggak bisa bohong. Jadi ketika kita susah berkorban buat orang lain, susah berkorban buat teman, itu menunjukkan spiritual healthiness kita. Next. Kita belajar dari yang tadi, dari ayat 7b ya, dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba itu melayani tuannya. How much am I willing to serve? Ini poin yang ketiga. Satu hal yang jelas dalam kehidupan Yesus adalah bahwa dia selalu melayani orang lain. Dia mengajar orang lain, dia membasuh kaki mereka, dia menyembuhkan orang-orang yang datang pada dia, dia menjadikan murid dan mencurahkan hidupnya kepada orang-orang. Hidupnya adalah tentang melayani orang lain dan menambah nilai dalam hidup mereka yang dilayani. Jadi pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah, pada poin yang ketiga ini, apakah saya mencari orang untuk melayani saya, atau apakah saya secara aktif mencari cara untuk melayani orang lain? Ini bagian yang sangat bagus menurut saya, bicara juga buat saya sendiri. Saya secara aktif mencari cara untuk melayani orang lain dengan talenta yang kita punya, dengan talenta yang saya punya. Bagaimana saya bisa melayani dengan konteks pandemi ini misalnya. Saya tidak mudah keluar, saya tidak bisa sebebas dulu keluar, mendatangi orang, dan sebagainya. Bagaimana saya secara aktif dan kreatif memikirkan, mencari cara untuk melayani orang lain. Dengan telepon, dengan WA, dengan apakah, dengan mengajak seperti apakah saya bisa melayani orang lain. Berikutnya. Yang berikutnya adalah dari ayat 8a. Ya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi poin yang keempat di sini adalah check up dalam hal ketaatan. Jadi how much am I willing to submit? Yesus taat pada apa yang diminta Bapaknya. Cara untuk mengukur pertumbuhan spiritual Anda adalah dengan jujur menilai seberapa patuh, seberapa tunduk Anda pada apa yang Tuhan inginkan dari Anda. Konkretnya seperti apa? Seberapa taat Anda dalam bidang kemurnian seksual, nafsu, lust, ya, time management. Dengan pandemi ini sangat kacau balau time management-nya, apalagi yang bekerja dari rumah pun itu sulit ya. Jadi bagaimana kita taat dalam hal time management yang Tuhan serahkan seluruhnya mungkin pada kita untuk mengatur hari-hari dan jam kita. Bagaimana seberapa taat kita memakai talenta kita. Seberapa taat kita dalam hal overeating misalnya, karena di rumah terus misalnya ya. Dan dalam hal memberi untuk orang lain. How much am I willing to obey God in giving to others? Seberapa tunduk saya kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup saya. Orang tua, pasangan, atasan, kakak KTB, pemimpin kelompok kecil, ya, seberapa tunduk, seberapa taat saya kepada mereka. Next. Dan
Yang terakhir adalah 8B, bahkan sampai mati di kayu salib. Mati di kayu salib, suffering yang Tuhan Yesus alami untuk kita. How much am I willing to suffer? Yesus rela menderita karena dia tahu bahwa Tuhan akan menggunakan penderitaannya untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Kita sebagai orang Kristen, terlalu banyak orang Kristen yang memikirkan atau yang percaya bahwa kehidupan Kristen itu seharusnya mudah dan bebas dari kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan, itu sangat susah untuk diterima, ya. Apalagi dengan kondisi sekarang. Mungkin saya punya beberapa teman yang waktu pandemi yang sedang heboh-hebohnya itu ya, April, Mei itu ya, teman saya kebetulan dokter gigi di satu rumah sakit yang sama dengan saya. Dokter giginya nggak berani praktek kan dengan kondisi yang pandemi ini, sehingga dari sisi gaji, remunerasi itu dia banyak sekali dipotong. Dan itu kalau mendengar cerita mereka, bagaimana mereka kesulitan di dalam hal penghasilan mereka, ya, mereka nggak bisa terima, gitu ya. Jadi itu sesama Kristen, ya. Jadi sesama teman saya, gitu ya. Teman saya nggak tahu juga bagaimana pembinaan mereka selama ini. Tapi dia ngomel-ngomel dengan bahasa yang sangat seharusnya tidak harus dikeluarkan perkataan seperti itu, ya. Dan itu secara publik di dalam paguyuban grup dokter-dokter gitu ya. Jadi sampai dalam hati saya pikir apa dia lupa bahwa kehidupan Kristen itu tidak selalu mudah dan tidak bebas dari kesulitan. Gitu ya. Nah, pertumbuhan kita akan menjadi berkat justru ketika kita mampu menanggung cobaan hidup dengan cara yang dewasa, tanpa terus-menerus mengeluh, ngambek, dan berpaling dari iman. Ya sudahlah kayak gini, boro-boro disuruh suffer ya, disuruh menderita buat Tuhan. Baru pencobaan seperti itu, baru ujian seperti itu sudah sangat susah untuk menerima. Bagian dari pertumbuhan rohani kita adalah kemampuan kita untuk mengambil bagian dalam penderitaan, berpaling kepada Tuhan untuk kekuatan dan kemudian menggunakannya sebagai kesaksian untuk membantu orang lain. Jadi kalau kita mengalami dalam masa pandemi ini hal-hal yang pahit dan sulit, kita bisa membagikannya pada orang lain. Bagaimana seperti Ririn tadi ya, membagikan pada orang lain bagaimana kita bisa melalui itu bersama Tuhan. Next. Jadi sebagai penutup, saya ingin mendorong Anda untuk bertanya pada diri sendiri 5 pertanyaan tadi yang sesering mungkin dalam hidup kita, dan mengukur pertumbuhan spiritual Anda dari waktu ke waktu dengan 5 pertanyaan tadi. Anda dapat menerapkan pertanyaan-pertanyaan ini ke berbagai bidang kehidupan Anda, termasuk hubungan Anda dengan pasangan, dengan orang tua, keluarga, rekan kerja, atasan Anda, dan lain-lain. Apakah Anda bersedia untuk tidak mementingkan diri sendiri, berkorban, melayani, tunduk, dan menderita untuk orang lain? Semakin kita bertumbuh di area ini, semakin orang melihat kita makin menyerupai Kristus, Tuhan kita. Next. Saya rasa itu yang saya bisa bagikan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat. Saya kembalikan ke Clara, ya. Terima kasih Dr. Lydia untuk hari ini, untuk firman-Nya yang disampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, sudah ada. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menyampaikan kesaksian bagaimana selama kesaksian singkat atau komentar dari spiritual check up yang barusan didengar? Mungkin ada satu dokter pertanyaan dari teman-teman. Ini dok, gimana menyeimbangkan konsep self-love dan mementingkan orang lain? Ya, mau langsung dijawab atau gimana?
Mungkin langsung dijawab aja, Dok. Langsung aja ya. Oh. Jadi sebetulnya, ya saya izin jawab ya. Jadi sebetulnya kalau self-love itu ya sebetulnya, kalau kita sebagai orang Kristen yang dewasa, kita tahu sih sebetulnya self-love dengan mementingkan orang lain. Tadi gitu ya pertanyaannya ya? Dok. Iya, Dok. Jadi Uh-uh. bagaimana menyeimbangkan antara Oh ya, dengan jadi sebetulnya sih self love itu mengasihi diri gitu ya, dengan menyeimbangkan dengan orang lain. Sebetulnya sih balance itu sih udah ada sih dalam firman Tuhan gitu ya. Jadi gampangnya seperti contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita tuh nggak punya uang gitu ya, misalnya kita nggak punya uang, terus ada teman kita yang nggak bisa bayar SPP misalnya, dan kemudian kita pengen bantu, tapi padahal sesungguhnya kita sendiri pun itu bergantung dengan kiriman dari kampung misalnya gitu ya, dan kemudian kita pengen menolong dia dengan mengambil minta kepada orang tua kita yang mungkin tidak terlalu punya kemampuan untuk menambahkan begitu gampang ya, itu supaya menambahkan sedikit untuk kita membantu tanpa kita menjelaskan sebetulnya kita mau apa. Jadi sebetulnya kalau hal kayak gitu itu nggak seimbang sih, itu contoh ekstrimnya ya. Jadi kita bisa sih menolong orang lain tanpa harus mengorbankan keluarga kita untuk mendukung kita lebih banyak. Itu contoh yang gampangnya lah ya. Tetapi ini memang bukan jawaban yang gampang ya, pertanyaan yang jawabannya gampang. Tetapi penggunaan waktu saja ya, misalnya penggunaan waktu itu berapa banyak waktu yang kita pakai untuk diri kita sendiri dengan waktu yang kita pakai untuk orang lain. Ya, jadi waktu untuk orang lain itu bukan ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu ya. Tetapi kemudian kalau kita bilang, lebih baik daripada ngobrol-ngobrol nggak jelas, lebih baik saya di rumah ngerjain sesuatu yang gimana gitu ya. Jadi dalam hal penggunaan waktu yang 24 jam, berapa banyak Anda pakai untuk diri Anda sendiri, untuk hal-hal yang sebetulnya ketika Anda pakai untuk diri Anda sendiri, sebenarnya juga nggak jelas. Misalnya nonton berlama-lama, main game berlama-lama. Tapi sebetulnya kalau kita bisa menggunakan waktu untuk memperhatikan orang lain, misalnya nelponin adik KTB, kemudian berdoa di telepon dengan adik KTB, atau mentoring dengan adik KTB di telepon, gitu ya. Ya kayak misalnya saya sebagai dokter melakukan telemedicine gitu ya. Telemedicine itu by phone tuh bisa 1 jam loh, bisa 1 jam. Kenapa kita nggak bisa 1 jam itu kita menelpon adik KTB kita dan saat teduh sama dia bareng-bareng, mendoakan kalau dia sudah bersedia ya. Dan itu kita intentional tiap minggu 1 kali misalnya dengan dia. Dan sisanya misalnya 23 jam atau mungkin untuk KTB dengan adik saat teduh bareng dengan adik KTB itu butuh persiapan 1 jam juga, oke 2 jam lah let's say. Terus 22 jam itu waktu di tangan kita. Jadi kita bisa pakai itu untuk tidur berlama-lama gitu ya, tidur berlama-lama, bangun siang ya. Itu kan self love juga itu sih. Jadi nggak disiplin gitu ya, tidur berlama-lama itu juga termasuk self love sih. Yang harus diseimbangkan dengan kita mementingkan orang lain, mementingkan adik kita, orang tua kita. Jadi meskipun kita di rumah barangkali ada orang tua di rumah, tapi kita nggak keluar dari kamar. Kita di kamar aja sampai berapa lama, dan kita baru keluar kalau waktu makan. Kita nggak pernah kasih waktu ngobrol dengan orang tua di rumah, ngobrol dengan ibu kos barangkali kalau kita kos, atau ngobrol dengan teman lain yang tinggal bersama kita atau saudara gitu ya. Itu salah satu. Jadi itu sebetulnya bisa diukur sih keseimbangan itu. Berapa jam sih kita memberi waktu buat orang lain dalam sehari? Mungkin itu ya jawabannya. Berarti bagaimana menyeimbangkannya itu dengan cara melihat dari waktunya ya, Dok ya. Seberapa banyak kita yang paling gampang ya. Jadi paling gampang sih. Jadi kalau kita mau evaluasi pun gampang. Itu hari ini saya pakai waktu saat teduh berapa lama? 1 jam. Oke. Terus kemudian saya mendoakan syafaat untuk orang lain berapa lama?
Kemudian saya bekerja, misalnya. Saya bekerja dari sekian ke sekian, dan di dalam bekerja saya mengerjakan pekerjaan dengan baik, menjaga kesaksian saya, dan sebagainya. Kemudian di dalam saya bekerja, berapa menit saya beri waktu untuk orang lain. Misalnya perawat saya, atau petugas admin di puskesmas, dan sebagainya. Berapa lama saya menyapa mereka, dan ngomong meskipun dalam suasana pandemi seperti ini. Sebetulnya itu bisa sih, bisa dilihat, bisa dihitung, bisa dievaluasi. And at the end of the day, kita bisa lihat, oh ya, I spend too much on myself. Spend too much on jawabin WA, misalnya gitu ya, sampai lama banget, dan kemudian kita jadi browsing kemana-mana, dan sebagainya. Itu termasuk penggunaan waktu itu yang paling objektif yang kita bisa evaluasi dari waktu ke waktu untuk kita bisa mengevaluasi seberapa jauh sih kita sudah terlalu fokus pada diri sendiri. Ada lagi? Iya, terima kasih dokter untuk jawabannya. Lalu yang kedua nih ada juga pertanyaan dok. Bagaimana misalkan kalau posisi kita sebagai atasan, lalu bagaimana cara menerapkan willingness to serve kita untuk sebagai atasan kita, sebagai atasan gitu dok. Bagaimana menjadi atasan yang dapat melayani gitu dok. Oh ya, itu tergantung atasannya. Ini dokter kan ya, misalnya bisa kalau ya misalnya sih kalau saya ya, saya nggak bisa menggambarkan si pertanyaan dari yang bertanya ini. Tapi misalnya kayak saya di rumah sakit, saya masih masuk 2 kali seminggu. Biasanya apa ya? Intention untuk melayani itu bukan cuma hal-hal yang rohani sih. Tapi terutama kan seperti saya bekerja itu 95% barangkali orang Muslim, ya, orang bukan Kristen. Jadi misalnya ya ada sih memang dokter yang, misalnya kalau di poli gitu, saya ada pasien jadwal poli hari ini misalnya, biasanya APD itu sudah disiapkan sehari sebelumnya oleh asisten saya, gitu ya. Jadi saya akan bilang besok, dokter besok ada sekian pasien dan saya sudah minta APD kepada rawat jalan dan siapkan. Kalau misalnya ternyata dia lupa atau habis APD-nya, yang sering kejadian itu habis APD-nya itu. Jadi saya di poli itu nggak punya APD. Untuk level 2B itu nggak punya. Jadi kemudian saya bilang kepada, biasanya asisten saya, perawat saya akan bilang, aduh gimana ya dok ya, barusan selesai dari CSSD jam 12 siang. Jadi pasien itu baru bisa dilayani jam 12 siang gitu. Karena APD-nya nggak ada. Akhirnya ya sekali 2 kali, akhirnya saya bilang pinjemlah ke ICU kemana gitu. Tapi akhirnya saya beli sendiri. Jadi itu salah satu bentuk saya melayani, tidak bergantung pada fasilitas yang ada. Jadi saya beli APD sendiri dan saya taruh 2 set di rumah sakit untuk kalau misalnya tidak ada APD. Misalnya itu salah satu bentuk saya melayani. Saya tidak minta disediakan, tapi saya menyediakan dengan kemampuan saya. Gitu. Saya menyediakan APD sendiri, N95 sendiri, dan dan semua perlengkapan APD yang diperlukan untuk pasien rawat jalan. Jadi itu salah satu contoh. Terus yang kedua bisa juga menciptakan kondisi-kondisi yang melayani itu nggak selalu rohani, karena hampir pasti mereka kan bukan orang Kristen. Tetapi ciptakan suasana bahwa Anda itu sebagai atasan tidak selalu bisanya cuman commanding ya, memerintah gitu ya. Tapi tanpa tahu kondisi yang dialami oleh bawahan kita. Jadi kalau misalnya mereka kerja tidak optimal gitu misalnya ya, kerjaan nggak selesai-selesai misalnya gitu, ya Anda inisiatif. Jadi contohnya begini, kembali contoh saya sendiri, saya hanya masuk 2 kali seminggu. Nah, saya harus mengerjakan expertise dari hasil laboratorium. Nah, biasanya hasil expertise dari laboratorium yang saya kerjakan itu sudah dikerjakan, harus dipersiapkan dulu oleh anak buah saya. Gitu. Jadi anak buah saya sudah selesai kerjakan, baru kemudian saya melakukan expertise, yang saya datang hanya 2 kali seminggu. Jadi saya berharap hasil-hasil pasien itu tidak terlantar karena dia sudah mengerjakan. Tapi apa daya, dia itu nggak mampu mengerjakan. Dia itu hanya sanggup mengerjakan mungkin hanya berapa pasien sehari. Akibatnya hasil laboratorium itu telat semua.
dokter-dokter spesialis yang mengirim pasien itu sampel itu ngomel-ngomel gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan sebagai atasan, saya bilang sama bawahan saya, oke, kamu nggak sanggup, saya akan datang 4 kali seminggu, meskipun COVID seperti ini. Di atas usia 60 tahun itu hanya boleh 2 kali datang di rumah sakit. Tapi saya datang 4 kali seminggu, supaya saya bisa mengerjakan yang dia tidak sanggup kerjakan. Jadi akhirnya saya datang 4 kali seminggu, dengan berdoa setengah mati supaya aman lah di rumah sakit itu ya. Jadi itu salah satu contoh sih ya. Jadi ketika anak buah kita tidak mampu mengerjakan apa yang kita harapkan, ya kita turun tangan kalau misalnya diperlukan gitu ya, tanpa harus menuntut dia hal-hal yang dia tidak mampu lakukan. Semoga menjawab. Ya, terima kasih dokter untuk jawabannya. Lalu ada lagi dok yang dari private chat, ada satu pertanyaan. Jadi ini sudah 1 tahun ini sejak sebelum pandemi saya memimpin satu KTB virtual, ada 4 orang. Jadi alumni dari masing-masing jurusan dan kampus dengan lokasi yang berbeda-beda, ada yang di Medan, Kupang, dan Jakarta. Dan sampai saat ini belum pernah bertemu secara fisik dalam komposisi lengkap, bahkan ada yang belum pernah ketemu sama sekali karena jarak. Kalau menurut Kalidia, bagaimana kita bisa mengevaluasi KTB yang seperti ini, yang hanya bisa mengandalkan video call? Iya, ini susah saya jawabnya. Saya belum pernah ngalamin. Saya belum pernah ngalamin, tetapi kebetulan di gereja saya itu, suami saya itu penatua ya Kak, tadi itu penatua. Lalu dalam satu rapat PMJ ya, PMJ itu persidangan majelis jemaat itu dibahas seperti ini. Jadi ada beberapa orang ya ngomong bahwa ya kita jangan seneng-seneng ya dengan adanya webinar terus atau ada acara-acara pertemuan KTB, PA dan sebagainya yang diikuti oleh beberapa orang. Orang-orang itu belum tentu loh ikut di webinar atau di pertemuan-pertemuan Zoom yang kita adakan. Bisa aja dia setelah berapa waktu ikut, ditanya, jawab, kemudian videonya dimatiin, speakernya dimatiin, dia ngapain kita nggak tahu gitu, jadi nggak bisa ngecek gitu. Jadi perlu dipikirkan tentang apa ya, sebetulnya seberapa sih acara-acara itu benar-benar diikuti, benar-benar menjadi berkat gitu yang dimasuk ke situ. Jadi terus terang untuk pertanyaan ini saya susah jawabnya ya, karena belum pernah ngalamin ya. Jadi ngeceknya seperti apa. Jadi selain kita berharap pada kuasa Roh Kudus yang bekerja selama PA dan pelayanan dikerjakan, jadi jangan putus harap, tetap semangat bahwa semata-mata bukan terletak pada apa namanya, pada usaha kita untuk itu, tapi juga jangan lupa untuk kesetiaan Roh Kudus yang menyertai ini, dan berharap apa yang sudah dikerjakan itu tidak sia-sia, tetap mengerjakan suatu berkat bagi para peserta ini. Terus terang saya nggak bisa jawab itu gimana. Mungkin ada teman-teman lain yang bisa jawab, yang sudah pengalaman mengerjakan yang sama barangkali. Halo, Kak. Ya. Izin Kak, boleh bertanya secara langsung ya? Oh ya, mangga, silakan. Ini saya Dr. Tio dari Kalimantan. Oh ya, halo Tio. Izin Kak, tadi maaf terlambat tadi ikut bergabung, baru tahu ada infonya langsung gabung. Tapi saya sempat dengar tadi beberapa slide itu tentang berkorban ya. Iya. Jadi pernah sih pengalaman aja sih, saya secara pribadi, perenungan pribadi gitu, ketika awal-awal pandemi itu kita seakan-akan sebagai kita merasa terpanggil ya untuk memberi yang terbaik di suatu instansi pekerjaan kita gitu. Tapi setelah kita bekerja berapa bulan gitu, kita evaluasi
ya kita cari dukungan gitu untuk bagaimana bisa pelayanan dan pekerjaan itu baik gitu. Ternyata kita evaluasi bahwa kebaikan kita itu seakan-akan kita merasa dimanfaatin gitu. Jadi loh, kok kita udah berkorban sejauh ini, kayak rasa kita ya seperti kita dukungan dari mana-mana, ya kita kayak merasa dimanfaatin gitu, kebaikan kita dimanfaatin orang gitulah, gitu. Bagaimana kondisi seperti itu? Baru yang berikutnya Kak, satu lagi, kita pernah merasa kita sudah pengen bekerja itu apa ya, baik gitu, maksudnya ternyata kita melihat teman-teman yang lain yang satu tim dengan kita tidak bekerja, seakan-akan kita udah berpikir nih langkahnya gini-gini, seperti teman yang lain masih merasa tidak begitu mendukung gitu. Jadi kita jadi merasa jadi kecil hati gitu Kak. Jadi ya kita jadi apa ya, sudahlah, toh juga kita seakan-akan diri kita pengen menonjol, ya kan kelihatan tuh. Jadi kita mungkin apakah orang lain nanti bisa cemburu atau apa gitu. Terakhir kita menarik diri seperti itu Kak. 2 pertanyaan itu aja, mungkin ada masukan Kak. Terima kasih Kak. Iya Tio. Ini memang kayaknya apa yang dialami Tio itu dialami oleh hampir semua orang Kristen ya. Hampir semua orang percaya. Jadi saya dalam hidup saya sendiri sebagai dokter, saya bekerja di Harapan Kita itu udah lebih dari 20 tahun kali ya. Saya sering dimanfaatkan sama orang. Saya sering dimanfaatkan. Kemudian saya sering ketika saya bekerja, misalnya ada satu tim dibentuk oleh direktur rumah sakit gitu ya, terus ada orang-orang yang harus mengerjakan sesuai dengan job desk-nya, mereka nggak bekerja sesuai job desk-nya. Jadi saya sendiri yang bekerja sesuai dengan job desk-nya, dan yang akhirnya saya mengerjakan pekerjaan orang lain. Buat saya itu nggak apa-apa. Buat saya sebagai orang Kristen, Yesus juga dimanfaatkan oleh orang lain. Dimanfaatkan oleh Yudas gitu ya, muridnya, dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Dan saya yakin sih, di antara ribuan orang yang diberi makan oleh Yesus, itu juga banyak yang memanfaatkan Yesus. Jadi kayak, kita sebagai orang Kristen harus siap dengan hal seperti itu. Jadi kita dimanfaatkan oleh orang, kebaikan kita disalahgunakan oleh orang, dan kemudian kebaikan kita dimanfaatkan gitu ya. Terus kita dalam satu tim, kita aja yang bekerja, misalnya gitu. Terus ada juga yang bilang sok rajin dan sebagainya. Buat saya nggak apa-apa itu. Jadi, at the end ya, setelah berapa tahun gitu saya mengevaluasi, itu semua ada gunanya. Itu ternyata itu semua dimanfaatkan orang, ternyata saya mengerjakan pekerjaan yang seharusnya tidak saya kerjakan, karena orang lain tidak mengerjakan, sehingga akhirnya mereka bilang, Dokter Lydia bisa bantu kerjakan ini? Soalnya mau diminta sama kementerian dan sebagainya gitu. Ya, saya kerjakan. Karena saya kan bawahan. Kan saya bekerja di rumah sakit itu. Jadi saya tetap kerjakan meskipun punya saya udah selesai dan saya mengerjakan orang lain. It's okay, no problem. Tapi memang Tio butuh pergumulan yang luar biasa, kita perlu banyak didoakan, kita perlu banyak terus bersekutu dengan Tuhan supaya kita nggak kehilangan semangat di suatu tempat seperti itu. Tapi tempat-tempat seperti itu selalu ada dimanapun kita berada. And it's okay. Jadi Tuhan memberikan kekuatan, dan pada akhirnya saya banyak belajar hal-hal yang lain. Dulu itu saya nggak pernah suka pekerjaan struktural itu, manajemen di rumah sakit, saya nggak pernah suka. Saya selalu suka kerjaan-kerjaan yang nyata, kelihatan ya. Ngobatin pasien, ngomong sama pasien, konseling sama pasien, bikin hasil laboratorium dengan baik. Saya paling menghindar pekerjaan struktural. Tapi ketika akhirnya saya harus mengerjakan hal-hal seperti itu karena ada akreditasi rumah sakit misalnya, dan ayo siapa yang mau bisa bantu di komite medik dan sebagainya. Ya akhirnya saya bersedia, saya coba ya Dok ya, saya kerjakan. Tambah lama tambah banyak yang disuruh saya lakukan gitu. Ya saya kerjakan. Jadi ternyata saya belajar bahwa oh ya saya ternyata suka juga ya suka juga ya pekerjaan struktural. Ternyata saya bisa juga ya bekerja tentang apa itu audit medik, apa itu audit kematian dan sebagainya. Dan ternyata itu bermanfaat.
Jadi Tios tetap semangat ya. Saya yakin itu Tuhan mengerjakan segala sesuatunya untuk membangun Anda. Semoga menjawab. Ada lagi? Kembali ke Ivon atau Carla ya? Ya, kembali ke saya, dokter. Terima kasih dok untuk jawabannya. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin teman-teman karena keterbatasan waktu, jadi mungkin untuk sesi tanya jawabnya bisa kita cukupkan dulu. Berarti dokter untuk kesimpulan dari firman hari ini adalah mengenai bagaimana mempertahankan kehidupan rohani kita sebagai alumni ya dok. Jadi mengapa itu begitu penting? Karena semakin lemah pertahanan kehidupan rohani kita, maka semakin kuat juga kedagingan kita yang muncul gitu ya dok. Yeah. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana untuk mempertahankannya. Jadi yang pertama dengan pertumbuhan spiritual yang harus diupayakan gitu. Jadi kita harus mengupayakannya dan memelihara. Lalu yang kedua ada komitmen dari diri sendiri untuk terus mau bertumbuh. Jadi tidak hanya sekedar kerinduan, tetapi juga ada aksi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan spiritual check up itu sendiri gitu ya. Jadi spiritual check up itu juga penting karena akan mengukur pertumbuhan spiritual kita. Jadi yang ada 5 yang dari dokter yang disampaikan untuk firman hari ini untuk spiritual check up. Yang pertama adalah how selfless I am. Jadi seberapa banyak saya mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Lalu yang kedua, seberapa besar saya mau berkorban. Kemudian yang ketiga, seberapa besar saya mau melayani orang lain. Lalu seberapa patuh atau taat saya kepada kehendak Allah. Kemudian yang terakhir adalah seberapa besar saya rela untuk menderita, karena kehidupan kekristenan kita tidak hanya berbicara tentang kehidupan berkat, tapi juga tentang kehidupan penderitaan. Gitu. Terima kasih untuk firmannya, Dokter Lydia. Mungkin dari Dokter Lydia ada take home message yang bisa kita ambil untuk kita bawa nanti sampai kita ingat gitu, Dok. Ya, buat saya sendiri ketika mempersiapkan ini ya, jadi saya ingin mengajak adik-adik alumni muda gitu ya, untuk terus mengingatkan diri sendiri akan 5 hal itu. How selfless I am. Terutama kayak how selfless I am itu sangat bicara banget ketika kita sedang punya banyak kebutuhan. Ketika kita punya banyak kebutuhan untuk mencapai masa depan kita, pengen sekolah lagi, pengen menikah, pengen macam-macam gitu ya, itu it's really a trial, it's really suatu ujian untuk kita memikirkan seberapa saya selfless. Jadi saya sangat pada akhir dari acara ini saya ingin mendorong adik-adik dan juga seperti halnya saya mendorong diri saya sendiri untuk saya selalu melakukan check up dengan 5 hal itu. Saya rasa itu cukup ini ya, cukup utuh gitu ya untuk menguji seberapa kita bertumbuh di dalam spiritual life kita. Itu aja sih, Clara. Terima kasih, Dokter. Jadi ayat hafalan deh. Jadi ayat hafalan 2, 3, sampai 8. Ayat hafalan. Iya, Dok. Terima kasih untuk firman-Nya, Dok, untuk hari ya. ini. Kepada Dokter Lydia, saya persilakan untuk doa tutup firman, Dok. Oke, yuk mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Engkau Allah yang tahu, Engkau Bapa yang tahu seberapa rentan dan seberapa fragile-nya kami ya Tuhan. Engkau Allah yang mengetahui kekuatan dan kelemahan kami. Dan Engkau telah mengerjakan dalam hidup kami berkat-berkat yang luar biasa, bukan hanya semasa mahasiswa, tapi juga selama masa-masa sulit pandemi ini.
Karena itu Tuhan, kami mau berdoa berdasarkan kasih setiamu dan pengorbananmu yang luar biasa di kayu salib untuk kami. Kiranya Engkau terus mendukung kami di dalam kehidupan kami, membangun kehidupan iman kami, kehidupan rohani kami. Supaya kami tidak gampang dikalahkan oleh rasa bosan, dikalahkan oleh rasa lelah, dikalahkan oleh rasa tidak berdaya, dikalahkan oleh rasa putus asa, dikalahkan oleh ketidakmampuan kami untuk menang dari dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus menguatkan kami semua, adik-adik kami, alumni-alumni muda ini. Kami berdoa supaya Engkau menguatkan mereka, Engkau menolong mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan tolong juga Tuhan supaya kami semua tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan kami. Kami semua terus mencari Engkau dan juga persekutuan dengan tubuh-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau mampukan kami dimanapun kami berada, untuk kami terus bertahan, meskipun kami menghadapi berbagai kesulitan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dan juga khususnya pengurus PMDK yang terus mengupayakan persekutuan ini bisa terus berjalan. Kami terus berdoa bagi mereka ya Bapak. Kuatkan tiap pengurus PMDKJ, berikan pada mereka Tuhan semangat, sukacita, untuk terus mengerjakan pekerjaan yang pelayanan yang Engkau percayakan pada mereka ini. Kiranya Engkau berkati mereka satu demi satu ya Tuhan. Pekerjaan mereka, keluarga mereka, iman mereka, kehidupan mereka bergereja dan persekutuan. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh menutup seluruh doa dan doa kami ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mendengar doa kami. Amin. Kepada pewarta Ivon, saya persilahkan. Shalom semuanya, terima kasih kepada teman-teman, baik alumni, koas, ataupun adik-adik yang masih preklinik atas kehadirannya pada persekutuan kita di sore malam hari ini. Next. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, persembahan dapat diberikan melalui rekening BCA di nomor rekening 537503586 atau tertera di layar teman-teman, atau bisa melalui dompet digital, OVO, GoPay, atau Dana ke nomor 081315804668. Teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu untuk bisa nanti setelah ini mungkin akan menyimpan nomor untuk memberikan persembahan. Persembahannya nanti akan seluruhnya diserahkan kepada Task Force Perkantas untuk mendukung tenaga medis di garda terdepan. Next. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk para pelayan yang sudah melayani hari ini, Dr. Lydia sebagai pembicara, ada Dr. Carla sebagai MC, Dr. Stefanus Simbolon sebagai pemusik, juga Dr. Irin yang sudah sharing pengalamannya kepada kita semua. Next. Kami juga mau kembali menyampaikan visi dan misi PMDKJ. Visinya yaitu menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah. Dan misinya sebagai wadah pemuridan dan pengutusan koas atau profesi dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Next. Kami juga menginformasikan ada beberapa ibadah yang bisa teman-teman ikuti. Pertama, oleh Perkantas Jakarta mengadakan ibadah raya alumni tanggal 27 September 2020 pukul 19 sampai 21 WIB bertema Rahasia Kesetiaan Daniel. Untuk teman-teman yang mau mendaftar atau menanyakan informasi lebih lanjut, terdapat kontak yang bisa dihubungi pada layar yang sekarang muncul. Next. Kegiatan lainnya yang diadakan oleh Perkantas adalah Camp Tahunan Alumni atau KTA 15 virtual yang bertema Fighting for Eternity
diadakan tanggal 29 sampai 31 Oktober 2020, hari Kamis sampai Sabtu. Untuk teman-teman yang mau mendaftarkan diri, bisa mengakses link yang tertera di layar atau bisa menghubungi kontak person yang telah disediakan nomornya di poster ini. Next. Bagi teman-teman yang belum mengisi absen, dipersilakan mengisi absen dan ada juga kuesioner KTB-nya. Jadi bagi teman-teman yang mau kita hubungi lagi untuk mengikuti KTB atau yang memiliki kerinduan untuk memimpin KTB, bisa diisi kuesioner yang ada bersamaan pada absen. Mungkin pengurus bisa share untuk linknya di grup chat lagi. Saya beri waktu 1 menit sambil kita mengisi absen atau kuesionernya. Jika teman-teman sudah mengisi kuesioner dan absen, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Next. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Pertama, kita akan mendoakan pokok-pokok doa yang tertera di layar. Kita mulai berdoa. Mari kita berdoa untuk meredanya COVID-19 di dunia, terutama di Indonesia, agar kurva bisa mendatar dan pandemi ini segera berlalu. Yang kedua, berdoa bagi saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID-19, agar Tuhan kuatkan dan sembuhkan, serta agar Tuhan melindungi dan menghiburkan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah agar diberi hikmat oleh Tuhan dalam membuat keputusan demi menurunkan kejadian COVID-19 di Indonesia, serta dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakat dalam sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Mari kita juga berdoa bagi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia agar bisa mampu melayani dengan profesional dan dengan belas kasih, agar Tuhan jaga dari penularan penyakit apapun, serta agar Tuhan kuatkan dan hiburkan senantiasa. Mari kita berdoa.
Selanjutnya mari kita berdoa bagi ketersediaan fasilitas kesehatan, terutama untuk pelayanan pasien COVID-19 yang belakangan ini semakin penuh, agar seluruh pasien yang membutuhkan mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan. Mari kita berdoa bagi penyelenggaraan PSBB lanjutan di Jakarta agar berjalan baik dan tepat sasaran. Mari kita juga berdoa bagi kesadaran dan kepatuhan seluruh masyarakat Indonesia agar mampu menjalankan protokol kesehatan dengan baik demi memutus mata rantai penularan infeksi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kasih setia dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mendengarkan segala isi hati kami. Engkau yang tahu yang terbaik buat kami. Kami percaya Engkau bukan Allah yang diam, bahkan Engkau yang akan bekerja Bapa untuk mengatasi segala hal yang mungkin kami nggak bisa atasi. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau yang akan menolong kami melalui masa pandemi ini, dan kami percaya Engkau juga yang akan senantiasa menguatkan kami, menghiburkan hati kami, serta melindungi kami. Terima kasih ya Bapa atas doa-doa yang boleh kami panjatkan kepadamu, biarlah nama-Mu Tuhan dipermuliakan senantiasa. Selanjutnya kami serahkan sisa ibadah ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC Carla. Teman-teman, kita bersyukur kalau kita bisa menikmati firman dan juga ibadah pada hari ini. Teman-teman, mari kita pujikan Ku Berbahagia.
Kepada Dr. Lydia, saya persilakan untuk memimpin dalam doa penutup. Mari kita sekali lagi berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami ingin menyerahkan ibadah kami yang sudah kami lewati dalam tangan-Mu. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah terus menyertai setiap kami, baik yang bisa mengikuti ibadah pada hari ini maupun yang tidak berhasil mengikuti ibadah pada malam hari ini. Bapa, kiranya Engkau menjaga dan menyertai kami, baik yang masih bekerja di rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan yang lain, maupun yang kami sudah di rumah dan saat ini masih belum mendapat pekerjaan atau hal-hal yang lain. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus menyertai kami dalam kami menjalani hidup kami, kiranya pertolongan Tuhan terus menjagai kami, sehingga kami boleh terus menjadi saksi-Mu, menjadi berkat di sekitar kami, dimanapun kami berada, di keluarga kami, di kantor, di rumah sakit, di pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau terus menyertai juga pengurus PMDKJ. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh, sekitar 1 menit. Baik, teman-teman, ibadah telah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa, teman-teman. Sebelum live, kita foto bersama dulu. Jadi teman-teman yang mau ikut foto bisa ditampilkan videonya. Oke. Di saya ada 2 halaman, jadi nanti kita foto 2 kali. Sebentar. Oke, sudah? Baik. Siap ya, ini yang pertama dulu, tapi senyum aja semuanya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar ya, sekali lagi. Ya, ini yang kedua. Lagi. 1, 2, 3.